Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, anggota dari kelompok paragraf. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang paragraf. Sebelum mengulik jauh lebih dalam, kita harus mengerti dulu apa itu paragraf. Jadi, mari kita bahas. Pengertian dari paragraf. Paragraf merupakan penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Definisi lainnya, paragraf merupakan kelompok kalimat yang padu, sedikitnya terdiri atas 5 kalimat, dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Adapun ciri-ciri dari sebuah paragraf, yaitu mengandung makna pesan, pikiran atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Paragraf pada umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang berhubungan dan padat. Kalimat dalam paragraf tersusun secara logis serta sistematis. Jadi inilah ciri-ciri dari sebuah paragraf. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari sebuah paragraf. Apa sih fungsi dari paragraf itu? Oke, fungsi dari paragraf yang pertama, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang kedua, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang menghubungkan dengan topik yang akan dibahas, serta memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca. Jadi inilah fungsi dari paragraf. Dan memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca, yaitu membantu penulis menyusun dan mengembangkan idenya, dan menjelaskan keseluruhan idenya dengan mudah, logis, dan sistematis. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk paragraf yang baik? Bentuk paragraf yang baik harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, harus memiliki kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Jadi ketika ingin menuliskan sesuatu akan lebih bagus jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Lalu yang kedua, ada kepaduan dan koherensi. Kepaduan itu artinya kekompakan. Yang dimaksud dengan kekompakan dalam paragraf. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalimat satu ke kalimat berikutnya itu harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kepaduan. Lalu yang ketiga, kelengkapan. Ketika ada unsur paragraf dalam tulisan kita, ada yang hilang, maka tulisan kita tuh bisa dibilang belum menjadi paragraf yang baik. Dan yang keempat adalah ada keharmonisan. Tanpa adanya keharmonisan ini juga, paragraf ini tidak akan bisa dikatakan paragraf yang baik. Nah, itulah
Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan sesuatu yang terdapat alur waktu dan tokohnya. Biasanya kita bisa menceritakan suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Itu paragraf narasi. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan bentuk, suasana, kondisi suasana seolah-olah orang yang membacanya berada di tempat itu. Sesuai dengan namanya deskripsi, yaitu mendeskripsikan bentuk, suasana, kondisi, atau kondisi suasana penulis. Sehingga pembaca merasa bahwa dirinya sedang berada di kondisi atau suasana tersebut. Itu paragraf deskripsi. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi opini dengan tujuan meyakinkan seseorang bahwa tanggapan atau pendapatnya itu benar. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata argumentasi atau berargumen, yang mana berargumen ini adalah mengungkapkan tanggapannya atau pendapatnya. Biasanya kita bisa temukan paragraf ini di artikel opini atau teks-teks debat. Pasti yang pernah debat paham ya, mengerti maksud dari paragraf argumentasi ini. Selanjutnya ada eksposisi. Paragraf eksposisi menjelaskan sesuatu itu bisa proses, pengertian, atau jenis-jenis. Nah, di paragraf eksposisi ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Karena memang tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain atau pembaca. Misalnya, teks langkah-langkah dari membuat mie instan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, di situ sudah dijelaskan secara detail, diinformasikan secara gamblang, caranya, langkahnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan selanjutnya, hingga proses itu selesai. Itu paragraf eksposisi. Jadi dia menjelaskan sesuatu itu bisa proses, pengertian, jenis-jenis. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf yang berisi ajakan yang tujuannya mengajak seseorang atau pembaca dengan apa yang ditulisnya. Contoh iklan. Kita bikin contoh sebuah produk ya, produk skincare. Produk skincare, yang mana promosi produk skincare itu disertakan dengan foto hasil setelah memakainya dan review setelah memakainya. Jadi kita sebagai pembaca pastinya akan tergiur kan ketika membaca reviewnya. Produk skincare ini membuat kulit wajah saya menjadi lebih bersih, membuat komedo saya hilang, atau jerawat saya hilang, dan sebagainya. Tentu kita akan tergiur. Oh iya, aku pengen punya kulit wajah yang bagus. Aku mau cobain produk inilah karena reviewnya bagus banget. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan yang tujuannya mengajak orang lain agar mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis itu sendiri. Tapi
Syaratnya, penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin akan tulisan tersebut. Nah, itulah jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Paragraf juga memiliki jenis-jenis berdasarkan letak kalimatnya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada jenis paragraf deduktif, jenis paragraf induktif, dan jenis paragraf campuran. Paragraf deduktif yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Paragraf induktif yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Jadi, paragraf campuran adalah gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Jadi, inilah ketiga jenis paragraf berdasarkan letak unsur paragraf. Unsur paragraf itu merupakan unsur pembangun dalam paragraf. Unsur pembangun itu berfungsi membentuk sebuah paragraf menjadi lebih baik atau sempurna. Misalnya nih, kalimat utama tanpa kalimat penjelas itu tidak akan menjadi sebuah paragraf yang baik atau paragraf yang sempurna. Nah, jadi apa saja nih unsur-unsur dari paragraf itu? Unsur yang pertama yaitu topik atau gagasan. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama itu merupakan ide utama yang akan disampaikan penulis untuk pembaca. Jadi intinya, gagasan utama itu layaknya jiwa. Seperti jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Itu topik atau gagasan. Unsur yang kedua adalah kalimat utama. Gagasan utama bersifat umum yang diletakkan pada awal dan akhir paragraf. Gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Itu kalimat utama. Unsur yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Jadi, dia mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Yang mana kalimat penjelas itu bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, dan data yang itu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Lalu yang keempat ada unsur konjungsi, yaitu kata sambung atau kata penghubung. Dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis konjungsi, yaitu konjungsi intra-kalimat yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa. Misalnya kata dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain sebagainya. Ada contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke kamar mandi. Dan sebelum, ini adalah konjungsi intrakalimat menghubungkan kata dengan kata. Yang kedua ada konjungsi antar kalimat, kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya kata jadi, oleh karena itu, namun. Ada contohnya, hari ini kota dan pasar diguyur hujan deras.
Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Oleh karena itu, ini adalah konjungsi antar kalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Nah, ini dia unsur-unsur paragraf yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah paragraf, agar membentuk sebuah paragraf yang baik dan sempurna. Selanjutnya ada contoh paragraf. Kintamani adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Kintamani juga merupakan kawasan wisata pemandangan alam di Bali. Objek wisata Kintamani ini menawarkan pemandangan alam yang indah, di mana para pengunjung dapat menyaksikan Gunung Batur dan Danau Batur. Kintamani dikelilingi banyak dataran tinggi, sehingga suhunya cukup dingin. Kalau kamu berpergian ke Kintamani, jangan lupa membawa jaket tebal atau sweater ya. Nah, ini contoh paragraf yang mana kalimat utamanya ada topik. Topik yang dibahas adalah Kintamani, sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Selanjutnya ada kalimat penghubung, kalimat pendukung, yang mana kalimat pendukung berupa fakta atau data yang valid. Bahwasanya Kintamani menawarkan pemandangan alam yang dikelilingi Kintamani ini menawarkan pemandangan alam yang indah, di mana para pengunjung dapat menyaksikan Gunung Batur dan Danau Batur. Karena Kintamani dikelilingi banyak dataran tinggi, jadi suhunya cukup dingin. Nah, itulah contoh sebuah paragraf yang memiliki topik, gagasan, yang mana gagasan juga didukung dengan adanya opini dan data yang valid. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita yang sedang belajar menulis paragraf yang baik dan benar. Baik, saya akhiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.